Duel sengit tersaji di babak playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 antara Manchester City menjamu juara bertahan Real Madrid. Kedua tim harus memperebutkan tiket lolos ke babak 16 besar karena gagal finish di posisi 8 besar UCL musim ini. Madrid yang memiliki 15 gelar UCL hanya mampu finish di posisi ke-11 klasemen dengan 15 poin. Sementara Manchester City lebih buruk dengan finish di posisi 22 klasemen akhir. Duel antara Manchester City melawan Real Madrid dinilai sebagai final kepagian. Apalagi adanya persaingan antara Erling Haaland versus Kylian Mbappe hingga Rodri versus Vinicius Junior dalam perebutan Ballon d'Or tahun lalu. Dan benar saja, panasnya tensi pertandingan sudah terasa sebelum kick-off babak pertama dimulai. Bermain di Stadion Etihad Rabu 12 Februari 2025 dini hari, fans Manchester City membentangkan spanduk besar yang memperlihatkan Rodri dengan penghargaan Ballon d'Or 2024. Tak ketinggalan, mereka juga menuliskan pesan untuk Madrid, yaitu Stop Crying Your Heart atau yang berarti berhentilah menangis sepuasnya. Pesan tersebut mungkin diambil dari judul lagu Oasis yang terkenal. Namun tentu saja mengacu pada protes vokal Real Madrid terhadap Rodri yang membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola. Ketika Los Blancos mengetahui bahwa Vinicius Junior tidak memenangkan Ballon d'Or, seluruh staf dan pemain klub memboikot upacara tersebut. Setelah kejadian itu, banyak pemain yang menentang kemenangan Rodri, termasuk Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario dan seluruh pemain Real Madrid. Mereka merasa pemain Brasil itu seharusnya memenangkan penghargaan atas perannya dalam menjuarai La Liga, Liga Champions dan Piala Super Spanyol bersama dengan Real Madrid. Rodri bagaimanapun menjadi pusat perhatian pada upacara Ballon d'Or di Paris untuk menerima penghargaan atas kontribusinya terhadap gelar Premier League keempat berturut-turut Manchester City serta gelar Euro 2024 untuk Spanyol. Mungkin argumen terbaik bagi pemain Spanyol itu untuk memenangkan Ballon d'Or adalah seberapa besar perjuangan City tanpa dia di lini tengah musim lalu. Sayangnya di musim ini, pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera ACL pada bulan September. Namun, ia masih masuk dalam skuad Pep Guardiola untuk babak sistem gugur Liga Champions. Rodri sendiri adalah kehadiran yang tak tergantikan bagi Manchester City, bahkan ketika ia tidak bisa bermain. Dan para penggemar setia klub terus menunjukkan dukungan untuk pemenang Ballon d'Or pertama mereka. Sama-sama berambisi meraih kemenangan, Manchester City bersama dengan pelatih Pep Guardiola menurunkan formasi 4-1-4-1 dengan Erling Haaland, Kevin De Bruyne dan Jack Grealish sebagai starter. Di sisi lain, Carlo Ancelotti memainkan formasi 4-4-2 dengan Vinicius Junior, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham di lini depan. Hasilnya, Manchester City mampu unggul dalam penguasaan bola dengan 55%. Manchester City nyaris langsung dihukum penalti pada 10 menit pertama setelah Vinicius Junior lolos dan terjatuh usai disapu oleh Ederson. Wasit sempat menunjuk titik putih, tetapi hakim garis lebih dulu mengangkat bendera tanda offside. Real Madrid kembali mengancam tak lama berselang. Kylian Mbappe menerima umpan dari Vinicius Junior dan melepaskan tembakan, namun Ederson masih berhasil menepisnya. Kesempatan lain datang untuk Manchester City lewat Ferland Mendy yang juga mendapatkan operan dari Vinicius Junior, tetapi sepakannya digagalkan oleh Nathan Ake. Manchester City berhasil keluar dari tekanan dan justru membuka keunggulan pada menit ke-19. Erling Haaland memanfaatkan bola dari Josko Vardiol dan melepaskan tembakannya yang tak mampu dihentikan oleh Thibaut Courtois. Pada menit ke-35, Phil Foden mencoba peruntungannya dengan sepakan dari luar kotak penalti. Akan tetapi, Courtois kembali sigap menghalau bola. 2 menit kemudian, sundulan Manuel Akanji dari situasi sepak pojok hanya berhasil membentur mistar gawang. Di penghujung babak pertama, Kylian Mbappe kembali mencoba mencetak gol. Namun, tembakannya melambung di atas mistar gawang. Sementara itu, Haaland nyaris menambah keunggulan City dengan tembakan dari sisi kanan kotak penalti. Tetapi, bola yang sempat membentur pemain Madrid akhirnya mengenai tiang gawang. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Manchester City. Berlanjut ke babak kedua, Real Madrid membuang peluang pada menit ke-53. Jude Bellingham menanduk umpan tarik Vinicius, namun bola masih melebar. Setelah beberapa kali gagal, Madrid akhirnya berhasil menyamakan skor 7 menit berselang. Berawal dari tendangan bebas yang terhalang, Dani Ceballos mengangkat bola dan Mbappe lolos dari offside. Tembakan ex pemain PSG itu tak sempurna, tetapi tetap masuk ke gawang. Alan Shearer yang bertugas sebagai komentator pertandingan mengaku terkejut dengan cara bola masuk ke dalam gawang.
Ia awalnya menilai Mbappe tidak mendapatkan kontak yang diinginkan dengan bola dan seharusnya mencoba untuk menyundulnya. Setelah melihat tayangan ulang, mantan penyerang Inggris itu menilai bahwa kontak yang terjadi jauh dari yang diharapkan oleh Kylian Mbappe. Meski begitu, ia menyebut sang penyerang tak akan mempermasalahkannya karena yang terpenting adalah bola masuk ke dalam gawang. Setelah skor kembali imbang, Madrid terus mencari gol kedua di laga tersebut. Federico Valverde gantian mendapatkan peluang pada menit ke-63. Tembakan kerasnya meluncur mendatar dan bergulir tipis di kiri gawang. 3 menit kemudian, Bellingham tinggal menghadapi Ederson. Tetapi, sepakannya terhalau oleh kiper Manchester City itu. Petaka menghampiri Real Madrid setelah Manchester City mendapatkan penalti di menit ke-77 menyusul pelanggaran terhadap Phil Foden. Erling Haaland yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Courtois dengan sepakan ke pojok kiri gawang. Kembali tertinggal, Real Madrid tak menyerah begitu saja. Mereka sukses menyamakan skor pada menit ke-86. Berawal dari kesalahan pertahanan Manchester City, Vinicius Junior terbebas dari sepakannya yang dihalau oleh Ederson. Bola liar disambar Brahim Diaz ke dalam gawang dan mengubah skor menjadi 2-2. Di saat pertandingan memasuki masa injury time dan laga akan kembali berakhir imbang, Real Madrid sukses berbalik memimpin pada menit ke-92. Bellingham yang lolos dari penjagaan pemain City berhasil menjebol gawang Ederson dan menutup laga dengan kemenangan 3-2 untuk Real Madrid. Dengan kemenangan ini, El Real memiliki modal berharga jelang pertandingan leg 2 di Santiago Bernabeu Kamis 22 Februari 2025 mendatang. Real Madrid tentu hanya butuh hasil imbang untuk bisa melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu, selain berhasil mengalahkan Manchester City di kandangnya, Madrid juga berhasil membalaskan dendam kepada Manchester City dan para fansnya. Vinicius yang tampil menggila di sepanjang pertandingan sangat pantas didapuk sebagai man of the match. Vinicius turun sebagai starter di pertandingan kali ini dan berduet dengan Kylian Mbappe di lini serang. Meski tidak mencetak gol, kontribusinya sangatlah besar. Winger Brasil ini membuat assist untuk gol Jude Bellingham. Selain itu, ia juga terlibat dalam proses gol dari Brahim Diaz. Artinya, keberhasilan Madrid untuk comeback tidak lepas dari kontribusi Vinicius Junior. Vinicius Junior melepaskan total 3 percobaan tembakan, 18 umpan akurat, dan 5 kali kreasi peluang. Ia bermain efisien dengan 44 sentuhan bola, dengan 10 diantaranya sentuhan di dalam kotak penalti. Aksi dan kontribusi Vinicius Junior di laga kali ini diberi nilai 8,2 oleh Footmob, salah satu nilai yang tertinggi di lapangan. Sementara itu, sang pemenang Ballon d'Or tahun lalu yaitu Rodri hanya bisa melihat pertandingan dari tribun penonton dan merekam aksi fans City yang membentangkan fotonya mencium Ballon d'Or.